Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kita bertemu lagi dalam modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Sidaryanti dari SMP Negeri 3 Sumber, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cirebon. Berbicara mengenai budaya positif, maka erat kaitannya dengan disiplin. Apa yang terlintas dalam pikiran kita bila mendengar kata disiplin? Biasanya kita seringkali menghubungkan kata disiplin dengan peraturan, tata tertib, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu adalah sungguh berbeda. Belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Jika perlu, itu tidak digunakan sama sekali. Arti kata disiplin menurut Dian Goosen dalam bukunya The Structure in School Discipline tahun 2001, yaitu dari kata disiplina yang artinya belajar dan dari kata disipel yang artinya murid atau pengikut. Jadi, disiplin ini mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang memiliki nilai-nilai yang kita hargai. Sebelum kita berbicara mengenai bagaimana cara kita untuk membuat anak didik kita memiliki disiplin yang positif, mari kita pahami dulu beberapa teori-teori berikut. Yang pertama adalah teori kontrol, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian, kita harus memahami bahwa 5 kebutuhan dasar manusia, bahwa realitas kebutuhan kita berbeda-beda, begitu juga dengan kebutuhan anak didik kita. Dan yang ketiga adalah teori motivasi, bahwa semua perilaku kita memiliki tujuan, dan semua perilaku anak didik kita juga memiliki tujuan. Selanjutnya, mari kita membahas apa yang harus kita lakukan agar siswa memiliki karakter disiplin positif. Yang pertama, kita harus memahami 5 posisi kontrol guru. Bagaimana posisi kita ketika mendisiplinkan siswa? Yang pertama, yaitu posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Posisi kontrol yang kita pilih untuk mendisiplinkan siswa akan membawa dampak bagi mereka, bagaimana mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tindakan selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk membuat siswa kita memiliki disiplin yang positif yaitu membuat keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk suatu budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Selanjutnya adalah kita memberikan reward and punishment dengan porsinya yang sesuai. Ketika kita memberikan punishment atau hukuman, maka kita sudah membuat keyakinan kelas. Karena punishment itu sendiri yaitu merupakan konsekuensi yang harus dilakukan karena melakukan suatu pelanggaran. Ketika kita memberikan reward, itu juga harus sesuai porsinya dan tidak berlebihan, karena reward ini juga bisa menjadi bumerang bagi kita. Menurut Alfie Kohn, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar pekerjaan yang berkualitas, kita sebenarnya sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Dalam mewujudkan terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya di SMP Negeri 3 Sumber, kami sebagai calon guru penggerak melakukan aksi nyata. Aksi nyata yang kami lakukan diantaranya yaitu diseminasi materi, membuat keyakinan kelas, dan aksi nyata yang dilakukan beberapa rekan guru setelah mendapatkan diseminasi. Yang pertama kami lakukan adalah melakukan diseminasi materi budaya positif. Diseminasi ini kami lakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023. Pesertanya yaitu sekitar 38 guru SMP Negeri 3 Sumber. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka memenuhi undangan teman kita berdua. Teman kita berdua ini Bu Isti dan Bu Sri Daryanti itu lagi membuat aksi nyata ya. Nah, aksi nyata yang berkaitan dengan proses
budaya positif, di mana selama ini kita masih mengenal yang negatif saja. Yang positif dulu. Nah, mudah-mudahan dengan ada diseminasi atau dari teman-teman ini, paling tidak kita ada pencerahan seperti apa yang namanya budaya positif itu. Selama ini termasuk saya itu masih mengenal yang negatif-negatif saja budayanya. Jadi mohon maaf. Gitu ya. Jadi oleh karena itu terima kasih kepada teman-teman untuk membantu teman-teman kita. Mungkin bukan hanya hari ini saja Bu ya. Nah, ada 2-3. Jadi jangan bosan Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu bosan itu hanya dapat lelah saja. Tapi karena harus dapat lila, maka mari bantu teman-teman kita. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh teman-teman kita manfaat juga bagi kita semua. Nah, itu aja lah teman-teman sebagai pembuka untuk kegiatan hari ini. Bila itu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus aja ya, mangga ke Ibu berdua. Terima kasih. Kayaknya kalau langsung ini juga jelas ya Bapak Ibu. Jelas langsung aja. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Asep Ya, sama-sama. sudah membuka. Jadi tadi seperti yang Pak Asep katakan gitu Bapak Ibu, kami butuh dukungan semuanya gitu ya untuk menuntaskan tugas kami. Gitu. Tapi tidak hanya sekedar niatnya untuk menuntaskan tugas Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan itu bisa bermanfaat buat kita semua. Kemudian berkaitan dengan apa yang akan kami sampaikan hari ini, itu budaya positif itu mirip dengan setara dengan disiplin. Gitu. Jadi kalau kita tahunya disiplin gitu, disiplin positif, tapi nanti disiplin positif ini akan menuju ke budaya yang positif. Ya. Untuk awalnya saya persilakan Ibu Isti untuk mendapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi masih semangat pagi ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk kami. Kita belajar bareng-bareng dari apa yang telah kami dapat, yang kita dapat selama 2 bulan ini. Hampir 2 bulan kami mengikuti pelatihan calon guru penggerak. Nah, sekarang udah selesai modul 1, makanya kami akan melakukan aksi nyata dari apa yang telah kami dapat di pelatihan kami. Yang pertama, sebelum masuk budaya positif atau disiplin positif yang telah tadi dijelaskan oleh Bu Yanti, yang pertama kita harus mengenal paradigma pendidikan. Sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun kodrat yang ada pada anak sehingga dapat membawa mereka pada kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Di sini hampir sama dengan platform yang telah kita pelajari jadi kurikulum Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu diibaratkan sebagai seorang petani, ya, yang akan membuat tanaman yang kita tanam itu menjadi ulang ya. Jadi kita itu diibaratkan sebagai petani yang menanam tumbuhan, tanaman. Nah, dengan baiknya sesuai dengan kodratnya. Kalau kita menanam padi, itu akan tumbuh padi yang bagus. Kalau kita menanam jagung, ya kita akan menghasilkan jagung yang bagus. Jadi tidak bisa kita menanam padi jadinya jagung, nggak bisa. Nah, sama dengan pendidikan. Kodrat anak itu beda.
Jadi kita tidak bisa memaksanya, kita harus menuntun kodrat anak masing-masing yang berbeda itu. Jadi kita wajib bisa menuntun anak sesuai kodratnya masing-masing. Jangan memaksakan kodrat anak harus bisa sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi kita itu ya menuntun kodrat anak, bakat anak masing-masing. Selain itu, kita itu sebagai pendidik itu harus menjadi tauladan. Seperti 3 menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama ingarso sutulodo. Ini artinya kita harus bisa menjadi teladan bagi siswa kita. Terus yang kedua, ingmadia mangun karso. Di sini kita harus memberikan semangat. Ya. Terus yang terakhir, tuturi handayani. Apa Bapak Ibu? Memberikan dorongan kepada siswa kita. Jadi intinya kita itu sebagai guru harus bisa menuntun anak. Nah, kita masuk menuntun anak ke disiplin. Apa sih yang terlintas dalam pikiran kita, Bapak Ibu, mendengar kata disiplin? Ada yang mau menjelaskan dulu nggak? Disiplin. Menurut Bapak Ibu ya. Oke, kata Bu Elin, kebiasaan yang baik. Ada lagi Bapak Ibu? Disiplin. Oke, peraturannya Bu Isti. Terus Pak Wahid apa Pak Wahid? Tepat waktu. Itu masuk ke peraturan ya. Oke, kita masuk ke pengertian sebenarnya. Disiplin biasanya ya benar seringkali berhubungan dengan peraturan, tata tertib, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru salah satu alternatif aja hukuman itu sebenarnya tidak boleh digunakan sama sekali kalau bisa. Hukuman itu tidak. Ya. Oke. Nah, di sini ada menurut Diane Gosen dalam buku Restructuring School Discipline tahun 2021, disiplin itu dari kata disiplina yang artinya belajar. Terus ada yang artinya murid atau pengikut. Di sini disiplin itu mempelajari bagaimana cara kita bisa mengontrol diri. Nah, di sini sebenarnya disiplin Bapak Ibu sudah sangat bagus. Contohnya kita datang ke sekolah itu tepat jam 7 udah ada di sekolah ya. Terus contoh yang kedua, Bapak Ibu masuk ke kelas tanpa disuruh oleh pimpinan kita ya. Kita masuk sendiri, dengar bel ataupun tanpa bel, kita ada waktu ada jamnya ngajar, masuk sendiri. Nah yang terakhir 5S, meskipun tidak ada kepala sekolah, dulunya kita disuruh, tapi sekarang tanpa disuruh pun Bapak Ibu tetap menjalankan 5S. Itu disiplin. Kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kata disiplin itu hanya diri kita sendiri yang bisa melakukannya. Begitupun kepada siswa, kita harus mendorong siswa kita untuk disiplin. Nah, di sini disiplin butuh yang namanya motivasi. Ya. Terkontrol dulu. Oke, tadi kita kan yang bisa membuat disiplin itu kita harus bisa mengontrol diri. Di sini ada teori kontrol, ada 3. Yang pertama, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Ini maknanya. Makna dari disiplin. Yang kedua, realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kebutuhan siswa itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga, semua perilaku yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan. Nah, ini yang ketiga ini merupakan dari kontrol. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, yang hanya bisa mengontrol itu hanya diri kita sendiri. Terus yang kedua, kebutuhan kita pasti berbeda-beda dan semua orang memiliki tujuan masing-masing. Terus, nah di sini ada yang mendorong kita untuk disiplin, yaitu motivasi. Di sini ada 3 motivasi. Yang pertama,
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, di sini dua motivasi ini adalah motivasi dari eksternal, dari luar. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena takut hukuman. Ada ya, siswa nih dipaksa suruh bawa, misalkan sekarang suruh bawa piring sama gelas. Mereka pada bawa, tapi takut. Karena takut dihukum. Nah, itu masih motivasi yang pertama. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, misalkan dari gurunya dikasih, oh terima kasih ya, sudah menjadi kamu bagus. Nah, imbalan itu bukan hanya kamu dikasih uang, bukan ya, hadiah kayak gitu, tapi dari ucapan pun mereka biasanya itu udah senang. Nah yang terakhir, motivasi yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, ini adalah disiplin yang sebaiknya. Jadi dari internalnya, dari diri sendirinya. Jadi motivasinya yang bagus itu, kita disiplin itu dari internal, bukan hanya eksternal. Ya, pasti motivasi yang ke satu, kedua itu dari orang lain juga butuh, tapi yang paling utama itu dari internalnya, dari diri sendirinya. Nah, tadi sudah dibahas bahwa kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Di sini ada 5 kebutuhan manusia. Dasarnya, kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup ini contohnya rumah makan sehari-hari, yaitu kebutuhan bertahan hidup, pakaian dan lain-lain. Terus yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan cinta dan kasih sayang ini biasanya dari orang tua, dari saudara, dari teman, dari sesama ya. Bahkan ada dari hewan peliharaan. Nah, ini adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, yang ketiga, kebebasan. Semua siswa itu ada yang butuh, kita pun pasti butuh ya kebebasan. Ada waktunya kita butuh kebebasan. Terus yang keempat, yaitu kesenangan, kebahagiaan. Yang terakhir adalah kekuasaan. Ini ada contoh satu kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepada wali kelasnya dan mengeluh bahwa Doni seringkali meminta bekal makanan dengan cara paksa. Jika Anda menghadapi seperti itu, seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Di sini ada 5 kebutuhan. Contoh, yang pertama, jika dalam kasus di atas Doni menjawab bahwa alasannya itu mengambil bekal temannya karena merasa senang temannya, terus dia diperhatikan. Ketika temannya melaporkan tindakan tersebut, gurunya pasti memanggilnya, terus orang tuanya juga datang ke sekolah, sehingga dia diperhatikan. Nah, itu berarti alasannya, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Tuh. Terus jika Doni dipanggil sama wali kelasnya, alasannya itu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Berarti kebutuhan itu apa? Kebutuhan apa? Bertahan hidup ya, sandang pangan kepes. Oke. Terus yang ketiga, jika Doni menjawab merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia, menuruti keinginannya, berarti itu kebutuhannya kasih sayang. Kekuasaan. Jadi dia merasa hebat, kekuasaan. Oke, yang keempat, jika Doni itu merasa bosan dengan bekal makanan dibawakan ibunya, makanya mengambil punya teman-temannya. Itu berarti apa?
bahasa anak. Jika demi melakukan bahasa anak iseng itu berarti kebutuhannya karena untuk kesenangan dirinya sendiri. Jadi bisa membedakan Bapak Ibu ya. Jadi kebutuhan anak itu beda-beda ya. Dari 5 itu ada yang butuh kasih sayang, ada yang butuh kebebasan, bertahan hidup, terus kekuasaan dan kesenangan itu kita harus bisa memahami ya. Jadi jangan sampai kita sebagai guru yang tugas kita menuntun anak-anak malah jadi takut sama kita. Kita harus benar-benar jadi pamong, aman buat anak-anak kita. Di sini kita harus bisa menuntun anak ya, sesuai dengan kodratnya masing-masing. Apalagi dengan zaman sekarang. Jangan ngejudge anak, apalagi ngasih hukuman kayak tadi. Itu mah pilihan terakhir dan bahkan kalau sama sekali tidak boleh dilakukan kalau bisa. Nah, jadi kita harus tahu kebutuhan anak itu apa, kita dekati siswa tersebut. Paling itu aja, dan saya nanti akan dilanjutkan oleh Bu Yanti. Terima kasih Bu Isti. Ya Bapak Ibu, tadi yang Ibu Isti paparkan kita kan bicara tentang disiplin positif ya Bapak Ibu. Jadi yang tadi Ibu Isti paparkan adalah latar belakang gitu. Jadi ketika kita ingin menerapkan disiplin positif, kita harus tahu dulu latar belakangnya. Ada 3 teori kontrol, motivasi, dan 5 kebutuhan dasar anak. Jadi yang pasti kita nggak bisa mengontrol orang lain. Kita juga nggak bisa mengontrol anak. Jadi kalau kita kontrol anak dengan cara kasar, dengan cara ancaman, itu hanya sementara Bapak Ibu. Jadi intinya kita nggak bisa mengontrol orang lain, bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Kemudian motivasinya tuh apa? Apakah karena hukuman, takut hukuman? Apakah karena pengen dapat imbalan? Atau motivasi untuk menghargai diri sendiri? Dan yang ketiga tentang 5 kebutuhan dasar anak. Gitu. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, siswa kita melakukan sesuatu tuh mereka tuh punya kebutuhan dasar gitu sebenarnya yang tadi Ibu Isti jelaskan. Nah sekarang kita mulai beranjak pada gimana ya gitu kita lakukan supaya siswa punya karakter disiplin positif. Sedikit langkah yang kita lakukan mudah-mudahan akan berdampak besar gitu ya. Ya, yang pertama kita harus tahu dulu ada 5 posisi kontrol dulu yang biasa kita lakukan Bapak Ibu, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Jadi di sini ketika saya berkaca juga terhadap saya gitu, ketika kita mau menemui kasus anak, apapun kasusnya gitu, kita itu sebagai apa posisinya melakukan tindakan terhadap mendisiplinkan anak itu gitu. Apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai orang yang membuat rasa bersalah pada anak, atau kita sebagai teman, atau kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer. Ya, misalkan kita sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Ini bercermin sekali sama saya Bapak Ibu. Ya, saya melakukan pengawasan ini. Jadi, misalnya kita karena kita biasanya kita sedikit emosi gitu ketika menangani anak, kemudian langsung bilang, kamu selalu saja salah. Patuhi aturan saya atau awas saja. Ya. Terus sering biasanya kadang-kadang kita lakukan itu sebagai penghukum ya kitanya berarti. Kemudian kalau sebagai pembuat rasa bersalah, misalnya, ibu kecewa sekali sama kamu, kok kamu selalu melakukan itu? Kamu terlambat lagi, gimana coba kalau orang tahu kamu berbuat begini? Nah itu anak itu bikin anak merasa bersalah. Nah, itu berarti kita melakukan pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman biasanya kita sedikit gitu ya, mukanya juga sedikit seperti ya. Kemudian ayolah bantu, kamu bisa kan lakukannya, ya. Kita dekat kita mana, ya sudah kali ini nggak apa-apa ya, ibu ampuni, nanti ibu bereskan, gitu. Nanti jangan kayak gitu lagi ya. Nah, itu kita sebagai teman. Nah kalau sebagai pemantau biasanya kita kayak polisi lagi bilang, misalnya gini, peraturannya apa, gitu ya. Kemudian apa yang kamu lakukan, konsekuensinya apa, gitu ya. Jadi biasanya kita sudah punya peraturan dan ada konsekuensinya. Jadi anak cuma ditanyain, gitu, diingatkan kembali.
Itu antara peraturan dengan konsekuensinya. Nah yang terakhir ini sebagai manajer, nah ini sudah luar biasa ya, ini akan membentuk anak menuju disiplin yang positif. Jadi kalau misalkan gini, apa yang kita yakini, jadi kita mengingatkan ya nanti di sini ada keyakinan kelas. Jadi keyakinan dulu berarti kita harus membuat keyakinan kelas dulu gitu. Kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi manajer itu benar-benar memanage gitu ya. Jadi anak itu secara tidak langsung dia tidak merasa dizalimi oleh kita karena dimarahin, tidak merasa dibuat rasa bersalah sama kita, dia juga tidak merasa leha-leha karena kita selalu menganggapnya biarin deh, ibunya pasti menguruskan gitu ya. Misalkan seperti itu gitu ya. Tapi nanti anak itu akan merasa, oh ya, saya harus memperbaiki apa nih? Ya. Jadi akan menghargai dirinya sendiri dan dia akan meyakini apa yang dia lakukan itu seharusnya seperti apa. Nah ini nanti saya lihat ya untuk apa sih namanya videonya supaya jelas. Ini Bapak Ibu supaya kelihatan jelas sekali ya tadi yang posisi kontrol ini. Kalau lihat video ini, insya Allah Bapak Ibu tuh akan saya sering melakukan yang hal ini nih gitu. Karena ketika saya mempelajari ini juga ketika saya video ini baru saya paham gitu, dan saya langsung merefleksi waktu saya sering melakukan nomor berapa gitu ya. Program yang dikembangkan adalah Tadi 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Itu saya merefleksi diri, belum pernah Bapak Ibu melakukan yang posisi manajer gitu ya, baru mau belajar gitu. Kenapa? Kita biasanya kita dari 1 sampai 3 gitu ya Bapak Ibu untuk melakukan tindakan pada anak ketika anak melanggar aturan. Karena kurang sabar gitu ya, kurang sabar dan banyak anak yang ditangani, jadi kita keburu emosi duluan sehingga sering sekali kita melakukan posisi 1 dan posisi 2, dan ini sangat berbahaya ya Bapak Ibu ya, karena anak jadi dendam sama kita, boro-boro menyelesaikan masalah gitu, malah nambah masalah sebenarnya, dan tidak ada baik-baiknya buat anak gitu. Nah sekarang saya bicara tentang restitusi adalah posisi kontrol yang kelima sebagai manajer. Itu gimana sih kita melakukannya? Nah itu sebenarnya adalah paradigmanya adalah restitusi gitu. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka itu memperbaiki diri atas kesalahan mereka dan mereka mengakui gitu ya. Dan mereka juga bisa menyelesaikan sendiri. Nah, restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan siswa dan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi mereka nanti mau jadi orang seperti apa gitu nantinya. Yang melakukan ini itu atau melakukan disiplin ini memang itu adalah keyakinan mereka supaya mereka akan menjadi orang yang lebih baik gitu. Dan bagaimana mereka juga memperlakukan orang lain gitu. Ketika kita memperlakukan anak itu pasti nanti ada efeknya, nanti mereka memperlakukan orang lain yang mungkin bukan melakukan kita tapi melakukan orang lain seperti apa. Dan itu kalau kita melakukan terus kesalahan dan dosanya nanti ke kita juga gitu, ketika anaknya melakukan secara tidak langsung melakukan orang lain seperti yang kita lakukan. Ini tahapan restitusinya ya. Nanti saya akan membagikan Bapak Ibu ya. Jadi memang tidak mudah gitu ya kita melakukan restitusi ini, dimulai dari misalnya kita menanyakan apakah alasan mengapa melakukan itu, kemudian apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Kemudian kita juga menstabilkan mereka bahwa setiap orang tuh pasti pernah melakukan kesalahan dan kalian bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Kemudian kita sepakati nilai-nilai apa, kemudian kamu ingin menjadi seorang seperti apa gitu. Jadi intinya restitusi itu memperbaiki kesalahan dengan melibatkan mereka gitu. Lanjut, nah tadi
ada kita bicara tentang ada keyakinan kelas gitu. Keyakinan kelas tuh kalau kita bicaranya kesepakatan kelas gitu. Cuman bedanya nanti kita lihat ya Bapak Ibu, ada bedanya sedikit ya. Karena kalau kesepakatan itu biasanya berupa aturan-aturan. Tapi kalau keyakinan itu lebih kepada nilai-nilai. Jadi bedanya misalnya tanggung jawab gitu, kalau nilai itu kan ya jujur. Nah kalau misalnya peraturan kan lebih rinci ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan dalam kelas ini dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati. Jadi disepakati dulu keyakinan atau prinsip dasar bersama antara guru dan warga kelas. Jadi penting sekali Bapak Ibu, pertama kali kita mengajar siapapun itu, tidak hanya wali kelas, itu kita membuat keyakinan, kita buat kesepakatan. Karena nanti di perjalanan ketika ada kasus, maka kita kembalikan apa yang kita sepakati, apa yang kita yakini. Gitu. Jadi nanti biasanya anak juga akan langsung merespon, dia tahu gitu, sebenarnya dia sedang melakukan kesalahan dan dia tahu konsekuensinya ya. Nah kenapa sih nggak peraturan aja, kenapa harus keyakinan gitu? Karena ini sedikit berbeda. Kalau peraturan itu kan peraturan tertulis ya dan rinci, tapi kalau keyakinan itu lebih ke arah nilai-nilai ya. Jadi ini sama aja kita bertanya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu ketika mengikuti pelatihan? Nah, kenapa kita harus sholat? Ya, itu kan bukan peraturan ya. Jadi kalau kita sholat ya karena kita yakin bahwa memang kita harus melakukannya gitu. Kita pakai helm ya karena kita yakin bahwa itu untuk keselamatan kita gitu. Harus jaga 3M, kita yakin itu untuk keselamatan kita. Jadi kalau itu hanya sekedar peraturan, karena peraturan seperti itu, maka nanti kalau satu sudah tidak ada, misalnya sudah dibuat, sudah jalan saja, gitu ya. Karena itu kan peraturan, gitu ya. Jadi kalau yakin itu nanti akan dibawa terus. Ya, itu. Jadi ini bedanya ini ya Pak Ibu ya. Misalnya peraturannya itu ya, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Maka keyakinannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain, kemudian berkomitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kita peraturan seperti itu. Berarti kan sebenarnya keyakinan itu adalah kesehatan. Untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran adalah menghormati orang lain dan kesabaran keyakinannya. Gunakan masker itu adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, berarti keselamatan dan keamanan. Jadi lebih ke arah itu ya Bapak Ibu. Kita buat peraturan dan kita tahu juga keyakinannya itu seperti apa, sehingga ketika kita melakukan itu di kelas dan nanti anak juga akan sedikit-sedikit itu tumbuh gitu. Oh iya, saya bertanggung jawab terhadap diri saya harus menghormati orang lain ya. Lagi belajar misalkan jangan ribut ya, peraturannya di kelas itu untuk apa? Untuk menghormati kamu dan menghormati ibu gitu. Menghormati, kita bukan saling menghormati, kita saling menghargai gitu ya. Lanjut. Nah, sedikit tambahan yaitu tentang reward dan punishment. Reward dan punishment itu adalah penghargaan dan hukuman ya. Ini hubungannya dengan yang tadi, kalau kita memberi hukuman, apakah tidak boleh memberi hukuman? Boleh Bapak Ibu ya, tapi ini sedikit nanti ada saran gitu yang untuk memberi hukuman. Bahwa hukuman itu kan sebenarnya konsekuensi yang harus dilakukan karena melakukan suatu pelanggaran. Nah, kadang kita itu melakukan hukuman secara tiba-tiba pada anak, seperti yang tadi posisi yang menghukum itu ya, dan tidak ada hubungannya ya. Kita bisa melakukan secara fisik ataupun verbal gitu. Kita melakukan hukuman itu nggak ada hubungannya gitu. Misalnya terlambat kayak tadi kemudian suruh muter-muterin lapangan basket gitu ya. Itu nggak ada hubungannya gitu. Nah, boleh nggak kita melakukan hukuman? Sebenarnya boleh saja Bapak Ibu, asal ada kita sudah melakukan kesepakatan dulu atau keyakinan dulu
Ya, ketika kita sudah melakukan keyakinan, kemudian kita boleh konsekuensinya ini loh ya. Kita sudah sepakat ya konsekuensinya ini, dan disarankan untuk konsekuensinya itu berhubungan Bapak Ibu. Misalnya, kalau olahraga, dia terlambat pakai baju olahraga, tapi ada orang di lapangan, kan terlambat tuh, kamu terlambat. Nah, kemudian boleh nggak guru melakukan hukuman suruh lari? Boleh Bapak Ibu, karena itu ada hubungannya pelajaran olahraga. Gitu, karena dia, udah kamu kan belum pemanasan, yang lain udah pemanasan, kamu lari dulu, itu kan hubungan juga sebenarnya. Tapi kamu nggak apa-apa, karena itu ada hubungannya, karena lagi pelajaran olahraga. Itu ya, itu hanya sedikit contohnya. Kemudian lanjut. Yang reward itu kan penghargaan, kita suka memberi penghargaan dengan maksud adalah untuk memotivasi anak. Padahal gitu sebenarnya gitu, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada murid agar mempelajari sesuatu, atau kepada seorang karyawan agar pekerjaannya berkualitas, kita sebenarnya sedang berasumsi bahwa mereka tidak pernah dapat melakukannya. Jadi ada pengetahuan seperti itu tadi. Reward ini ternyata tidak baik juga gitu kalau terus kita lakukan. Ya, jadi ada istilah dihukum oleh penghargaan. Kenapa sih tidak boleh? Banyak alasannya ya, ini diantaranya ya, bahwa penghargaan atau hukuman itu adalah cara mengontrol perilaku seseorang. Jadi sebenarnya kita itu nggak sengaja ketika kita menghukuman dan menghargai itu untuk mengontrol orang, padahal sudah jelas tidak bisa kita mengontrol orang. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Adapun ketika anak akhirnya baik karena yang kita lakukan atau kita suruh, itu karena dia sudah meyakini, oh iya saya sudah kualitas, dia sudah menyadari gitu. Dan dia mengizinkan bahwa dia mengontrol dirinya sendiri gitu ya. Nah, kemudian penghargaan itu hanya efektif jika kita mengontrol perilaku seseorang dalam jangka waktu pendek saja, tidak bisa dalam jangka waktu panjang. Jadi bisa kita lakukan, tapi nggak bisa terus-terusan kita lakukan. Kemudian mereka yang tidak percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah ini ya, makanya kita pernah juga kan membahas tentang boleh nggak sih ngasih hadiah ketika di ranking gitu anak. Itu sebenarnya kan kita tujuannya baik ya, untuk motivasi, tapi gitu ya tidak baik bagi yang lain yang tidak mendapatkannya. Mereka yang nggak mendapatkannya itu merasa rendah diri dan mereka merasa saya nggak akan pernah bisa seperti itu. Padahal belum tentu berlebihan. Jadi kita sudah mematikan potensi mereka. Mereka mungkin nggak bisa jadi besar, tapi siapa tahu nanti suatu saat malah justru mereka jadi pengusaha sukses. Gitu ya, yang lagi satu belum tentu juga sukses gitu ya. Nah itu makanya ketika kita memberi penghargaan apalagi lagi itu berpikirnya seperti itu. Kemudian jika suatu penghargaan diharapkan namun kita tidak mendapatkannya, maka kita merasa dihukum oleh penghargaan tersebut. Jadi nanti kita akan menjaga ketika memberi reward dan punishment ini. Lanjutnya. Ya sudah Bapak Ibu, kata-kata terakhir dari kami yaitu langkah kecil mudah-mudahan bisa berdampak besar Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian satu lagi yang tentang pernah saya berikan Google Form ya tentang pembelajaran itu saya rencananya itu kami akan memberikan seminggu sekali Bapak Ibu. Kepala sekolah juga sudah Bapak Ibu kepala sekolah sudah mengizinkan setiap hari Sabtu. Tapi itu juga sama, tidak harus semua gitu ya. Maksudnya mangga Bapak Ibu kalau misalnya mau gitu ya, tinggal nanti kita bentuk kelompok seperti 10 orang atau 2 orang, 1 orang juga akan kami layani. Itu artinya kita terus menjaga bahwa kita terus belajar, tidak hanya segitu-gitu aja gitu. Karena murid kita terus belajar dan murid kita terus berubah dari zaman ke zaman, maka kitanya juga harus berubah. Ya, kita juga pemikirannya atau misalnya mindsetnya juga harus terus berubah. Jangan hanya di situ-situ saja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sekian dan terima kasih sekali atas perhatiannya dan dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengumpulkan arti katanya Bapak Ibu. Selain itu, kami juga membuat keyakinan kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk
hari kedua di semester genap. Ya, kita mulai pembelajaran IPA dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu sama seperti membuat kesepakatan waktu kita semester sama. Mulai, ya. Jadi kesepakatan ini atau keyakinan ini berlaku ketika kita belajar, terutama ketika belajar IPA. Ya, kita mulai ya, buat bareng keyakinan kelasnya. Ayo, usulannya apa? Nomor 1. Membaca doa. Boleh. Membaca doa sebelum belajar. Doa. Kemudian yang kedua, baju rapi, pakaian rapi. Pakaian rapi. Tuh ya, aja coba pakaian rapi. Apa lagi? Kopi di lupa. Berarti ini pakaian rapi. Kita masukkan di karena ini adalah ruangan. Apa lagi? Saling menghargai. Ini saling menghargai. Kalau udah temukannya saling menghargai, berarti menghargainya tidak hanya menghargai dengan guru, tapi juga dengan sesamanya, dengan temannya. Contohnya apa juga? Ya, ini sering melihat kalian itu suka mengangkat kaki. Terima kasih, salam semangat guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Sampai jumpa di aksi nyata modul selanjutnya.